Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat, saya tidak menyebutkan nama seluruh hadirin yang saya hormati, dan saya tidak perpanjang salam, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena setelah itu saya nggak hafal lagi. Tadi banyak pihak melihat Pak Narko menyatakan kok rapi sekali hari ini. Saya menganggap hari ini berharap 10 Februari 2026 adalah titik awal memproklamasikan Indonesia kembali. Saya mohon maaf. Mohon maaf, saya lama sekali dalam pemerintahan. Saya pernah di legislatif, saya keluar menjadi aktif bergerak dengan rakyat. Saya menyatakan bahwa bangsa Indonesia sedang berada di lumpur hidup. Semakin kita bergerak, semakin tenggelam bangsa ini. Pilkada, pileg, pilpres terus diulangi, tapi semakin membuat bangsa ini terpuruk, bukan semakin baik. Nah, saya berharap titik balik untuk menyelamatkan bangsa ini ada di yang hadir dalam ruangan ini. Kenapa itu terjadi? Politik pecah belah yang dilakukan oligarki sudah berhasil merasuk ke seluruh pihak dan masuk kepada kita. Ternyata semakin kita bergerak untuk ikut mendukung calon A, calon B, calon C, maka semakin kuat oligarki itu mencengkram calon A, calon B, calon C. Sehingga setelah siapa pemenang, dialah menjadi boneka oligarki. Nah, sehingga kita harus menghentikan ini. Saya ingin menyatakan Bung Karno memerdekakan Indonesia adalah karena musuhnya sangat jelas adalah penjajah Belanda. Pak Harto menyelamatkan bangsa ini, musuhnya sangat jelas adalah PKI. Sangat jelas musuhnya. Kita terlambat mengidentifikasi musuh setelah reformasi 98. Sehingga kita terjebak kepada skenario mereka. Ternyata musuh kita adalah oligarki. Oligarki. Saya nanti akan menjelaskan bagaimana mereka mencengkeram bangsa ini dengan cara mereka. Saya tadi pagi menyatakan lingkaran setan kerjaan oligarki menenggelamkan Indonesia. Saya sangat menduga bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah pekerjaan oligarki. Dan mereka berhasil. Setelah itu, mereka membuat undang-undang partai politik. Dengan oligarki membuat sistem pemilu yang mahal, sehingga hanya yang punya uang atau yang dibayar oligarki yang bisa maju dan menang. Tidak perlu nama baik, profesor, doktor, apa segala, tidak perlu. Yang penting punya uang banyak atau mau menyembah kepada oligarki. Itulah fakta. Nah, sehingga itulah saya katakan siklus penguasaan politik. Setelah itu berhasil di politik, maka ketua partai politik dipegang semua oleh mereka karena dia tahu partai politik butuh uang untuk menggerakkan mesin partainya. Dan saya tidak bisa melihat ada satu pimpinan partai politik pun yang lepas dari cengkraman oligarki. Semua dicengkram oleh oligarki. Sehingga saya tidak pernah berharap bahwa partai politik akan memperbaiki negeri ini. Mereka akan selalu membuat bangsa ini terperosok jauh ke dalam demi kenikmatan mereka. Ya, setelah dia kuasai itu, maka seluruh gedung DPR, DPRD itu semua sudah kaki tangan oligarki. Setelah itu dia gunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menguntungkan dia. Contoh paling nyata adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu jelas-jelas pesanan oligarki untuk menguntungkan mereka. Dan itu gampang sekali diketok.
oleh DPR karena mereka kaki tangan oligarki. Jadi jangan pernah percaya kepada anggota DPR. Clear. Mereka adalah kaki tangan oligarki. Oke. Ya. Coba bayangkan, Pak Ugreseno bisa bayangkan. Pada saat orang mengkritik Kapolri, tahu rapat Komisi 3 dinaikkan menjadi putusan rapat pleno. Tidak pernah namanya kalau bukan pengambilan keputusan yang diamanatkan undang-undang naik keputusan pleno. Itulah bukti bahwa mereka adalah kaki tangan oligarki. Clear? Oke? Setelah dia kuasai kedaulatan politik, partai politik, lembaga negara mengatur undang-undang, maka dia masuk menguasai kedaulatan hukum. Caranya adalah tadi dia membentuk undang-undang yang menguntungkan dia. Setelah itu hampir semua sekarang lembaga hukum itu dipilih oleh DPR dan diajukan oleh lembaganya. Pada saat masuk ke DPR, maka pasti yang dipilih adalah yang disetujui oligarki. Apalagi kalau presidennya sudah di tengah oligarki, maka usulannya pun dilakukan oligarki. Pengusulan Kapolri, umpamanya Jaksa Agung, itu adalah kaki tangan oligarki untuk menguasai hukum. Habis itu dia sogoklah semua mereka itu, aparat penegak hukum, untuk menguasai. Siapapun melawan akan ditangkap, siapapun melawan untuk merampok negara akan ditangkap oleh aparat penegak hukum. Maka semua orang akan ketakutan karena akan ditangkap atas pesanan oligarki. Saya kasih contoh paling nyata. Di depan mata, Pantai Indah Kapuk 2 itu dekat sekali oleh ibu kota. Tapi tidak pernah ada seorang pun politisi membela rakyat di sana. Tidak pernah. Bencana Sumatera tidak ada partai politik pun berteriak membela rakyat. Karena yang membuat bencana Sumatera adalah oligarki. Ya, fakta. Rempang diserahkan ke Cina. IMIP, tidak ada partai politik membela sedikit pun. Karena mereka memang kaki tangan oligarki. Penegak hukum memihak pada oligarki. Setelah dia kuasai dua, politik hukum, maka dia masuk ke ekonomi. Ekonomi dia kuasai betul karena dia membuat peraturan perundangan yang menguntungkan mereka. Oke, coba tambang diambil alih, sawit diambil alih, ekspor impor diambil alih, penyelundupan diambil alih. Karena semua adalah menjadi kaki tangan mereka. Aparat bea cukai, aparat pajak, aparat penjaga keamanan, semua di tangan mereka. Jadi jangan pernah berharap perbaikan kalau kita tidak menghentikan penyebab bangsa ini hancur, yaitu oligarki. Clear? Oke? Setelah ekonomi diambil, maka dompetnya semakin tebal untuk menyogok. Datanglah pejabat-pejabat yang ditunjuk, yang penjual kedaulatan, nyogok, maka dia disogok semua untuk menghancurkan bangsa ini. Jadi saya katakan sekarang adalah segitiga penghancur bangsa: oligarki, pejabat penerima sogok, dan aparat penegak hukum yang melindungi mereka. Itulah tiga penghancur negara. Pertanyaannya, apakah kita harus diam? Sampai tadi pagi saya masih banyak yang membujuk saya membatalkan acara hari ini. Sampai tadi pagi. Saya katakan, Bapakku perintis kemerdekaan, saya akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Tapi bukan mempertahankan institusi sebagai Kapolri gitu. Nah, setelah ekonomi diambil, maka dia membuat aturan untuk menguasai sumber daya alam. Semua dikuasai. Coba tambang ilegal banyak sekali. Bukan lagi puluhan kilogram emas, ratusan ton emas diserahkan ke mereka. Dan aparat hukum itu tidak bisa, tidak lagi diharapkan.
Saya ketemu petambang emas kemarin dari Papua, dia bilang, Pak, kenapa Anda ini? Pak, kalau bisa nggak kita menjadi legal? Karena aparat, mohon maaf, aparat coklat, mungkin aparat lain juga ada. Dia bilang, tiap hari, tiap bulan, satu alat berat itu harus menyetor 150 juta. Coba bisa bayangkan, pemerasan terjadi di rakyat untuk melegalkan ilegal. Jadi saya menyatakan, semakin banyak aturan di Indonesia, semakin banyak tempat untuk memeras. Kita bikin aturan narkoba, maka diperaslah bandar narkoba. Kita bikin larangan apapun, maka diperaslah yang dilarang itu. Jadi semakin banyak aturan, bukan semakin tertib, tapi rakyat semakin diperas. Itulah kehebatan oligarki. Sekarang, terakhir adalah setelah dia kuasai kedaulatan politik, hukum, kemudian ekonomi, kemudian sumber daya alam, dia masuk penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah banyak sekali, wilayah-wilayah namanya kawasan ekonomi khusus, padahal sebenarnya itulah tempat perselingkuhan ekonomi terjadi di dalam. IMIP, saya pikir banyak sekali PSN yang dibikin mantan Presiden Joko Widodo, itu adalah penyerahan wilayah, kedaulatan wilayah kepada oligarki. Itu sangat clear. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Saya menyatakan, orang menyatakan, banyak juga. Saya waktu ketemu Bapak Presiden, saya menyatakan, Pak, posisi saya susah sekarang. Di dalam, orang-orang Bapak pasti menyatakan saya Didu ini musuh Prabowo. Tapi saya di luar diberi gelar ternak wowo. Beliau ketawa. Tapi saya tidak peduli suara mereka. Saya menyatakan siapapun yang memihak untuk mengembalikan kedaulatan, saya memihak kepada mereka. Kalau Prabowo memihak kepada pengembalian kedaulatan, kami bersama. Tapi kalau Bapak belok, maka kami berbeda. Clear sekali ininya. Jadi garis perjuangan kita bukanlah dukung-mendukung, tapi menyelamatkan bangsa dari cengkraman oligarki. Oke? Deklarasi hari ini bukanlah deklarasi organisasi, ini adalah deklarasi penyatuan agenda perjuangan. Karena percuma kita berjuang yang lain-lain kalau oligarki masih mencengkram. Dukung-mendukung, saya katakan tadi, dukung-mendukung itu hanya dimanfaatkan oligarki untuk mencengkeram calon yang Bapak dukung. Tidak ada lebih. Maka kita lihat siapa yang mengembalikan kedaulatan dari oligarki, itu yang kita dukung. Bukan siapapun. Nah, oke, saya sekarang begini. Orang menyatakan, kenapa kita oposisi terus terhadap pihak yang menyerahkan oligarki? Orang-orang yang pernah menyerahkan kedaulatan ke oligarki, kita harus tuntut pertanggungjawaban. Pejabat siapapun. Yang kedua, pihak-pihak yang menjadi pelindung oligarki adalah musuh kita, siapapun dia. Oke, pihak-pihak yang selama ini masih bercengkrama dengan oligarki adalah lawan kita. Itu clear batasannya sekarang. Saya berharap batasan kita berjuang adalah itu. Saya ingin menyatakan, saya mengibaratkan Presiden Prabowo ini memang sudah diserahkan. Saya ibaratkan ini ada madu sarang tawon yang isinya madu yang telah dirampok oligarki, yang harus dibagikan kepada rakyat, tapi masih dijaga oleh tawon itu. Tawonnya itu adalah oligarki dan gengnya. Pak Prabowo sepertinya sudah diserahkan obor dan tongkat untuk menyodok sarang tawon. Tapi problemnya Presiden Prabowo tidak punya korek api untuk menyalakan obor. Korek apinya masih dipegang oleh geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Korek apinya. Nah, sehingga kalau Pak Prabowo menyodok sarang tawon ini, maka keluarlah tawon-tawon itu, oligarki dan gengnya menyerang Prabowo. Maka kalau geng SOP tidak menyediakan korek buat Prabowo untuk menyalakan obornya, maka kami
yang berkumpul di ruangan ini dan pendukung melawan oligarki akan memberikan korek kepada Bapak Presiden untuk menyalakan obor. Oke? Nyalakan segera obor untuk mengusir oligarki dan mengambil madu-madu yang telah dirampok oleh oligarki tersebut kepada rakyat Indonesia. Itu saya pikir sambutan saya. Insya Allah saya menganggap, insya Allah kita berharap bahwa kita melakukan proklamasi kedua. Setelah proklamasi 1945, maka kita lakukan proklamasi kedua, kembalinya kedaulatan dari tangan oligarki.